Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya, salam harmoni. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yaitu Bapak Prof. Dr. Nyoman Dantes, yang kedua Prof. Dr. Igede Margono-Yasu, MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursalin, NIM 2429041113, Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Universitas Ganesha. Pada kesempatan ini, saya memaparkan proposal penelitian tesis saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Berbantuan Woodwall dan Motivasi Belajar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 Mapel IPAS Min 3 Jembrana. Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran abad ke-21 melalui pendekatan yang berbasis eksploratif dan digital. Latar belakang. Pembelajaran abad ke-21 menuntut penguasaan keterampilan berpikir kritis. Namun, hasil PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan tersebut pada siswa SD di Indonesia masih berada peringkat 74 dari 79 negara. Kondisi ini disinyalir dipengaruhi oleh dominannya pembelajaran konvensional yang minim interaksi dan refleksi berpikir. Sementara itu, motivasi belajar siswa juga rendah. Salah satunya kurangnya penggunaan media interaktif yang relevan dengan dunia digital siswa. Oleh karena itu, pemanfaatan model discovery learning yang menekankan pada proses menemukan konsep secara aktif dipandang strategis. Penambahan media word wall memberikan suasana pembelajaran digital yang interaktif dan menyenangkan, yang secara teoritis dan empiris berpotensi mendorong keterlibatan serta berpikir kritis siswa. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi model discovery learning berbantuan word wall dalam pembelajaran IPAS. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang ketiga, bagaimana gambaran kemampuan berpikir kritis siswa selama proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dan dampak dari penggunaan pendekatan ini secara mendalam, termasuk keterkaitannya dengan faktor motivasi yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Manfaat penelitian. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang sinergi antara model pembelajaran, konstruktivistik, dan media digital dalam konteks pendidikan. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi referensi bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih aktif, relevan, dan menyenangkan. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pembelajaran berbasis teknologi. Kajian teori. Landasan konseptual penelitian ini mencakup yang pertama, discovery learning menurut Brunner menekankan pada pembelajaran berbasis penemuan yang secara teori dapat mengaktifkan proses kognitif mendalam. Yang kedua, Woodwall. Woodwall ini adalah platform pembelajaran digital yang mendukung keterlibatan aktif melalui permainan edukatif seperti kuis, puzzle, dan matching. Yang ketiga, motivasi belajar menurut Desi dan Rian menjelaskan peran motivasi intrinsik atau dorongan internal dan ekstrinsik atau pengaruh luar terhadap keterlibatan siswa.
Dan yang terakhir, berpikir kritis menurut Passion dan Pak Enis mencakup kemampuan analisis, inferensi, evaluasi, argumen, dan metakognisi. Penelitian yang relevan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan efektivitas model Discovery Learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Di antaranya, Fadilah et al. Tahun 2020, Discovery Learning efektif tingkatan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Yang kedua, Anggraini et al. 2022, Discovery Learning ditambah video efektif tingkatkan pemahaman IPA dan berpikir kritis. Sayangan et al. Tahun 2024, Discovery Learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SD dalam mata pelajaran IPAS. Dan yang terakhir, Mustaka Ningrum et al. Tahun 2021, Discovery Learning berbantuan Google Meet dapat peningkatan signifikan pada berpikir kritis. Namun, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan Wordwall sebagai media digital interaktif serta mengkaji pengaruh motivasi secara bersamaan. Disinilah letak celah penelitian atau research gap saya. Saya ingin mengeksplorasi integrasi model, media, dan faktor motivasional secara terpadu terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam hal ini mata pelajaran IPAS khususnya kelas 5 di Min 3 Jembrana. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir saya menyusun keterkaitan antara variabel sebagai berikut. X1, Discovery Learning berbantuan Wordwall. X2, motivasi belajar. Dan Y, kemampuan berpikir kritis. Saya berasumsi bahwa penerapan Discovery Learning dan media Wordwall dapat meningkatkan partisipasi aktif dan refleksi siswa dengan didukung oleh motivasi belajar yang tinggi. Peningkatan kemampuan berpikir kritis diharapkan signifikan. Proses ini digambarkan melalui tahapan eksplorasi, elaborasi, sampai pada evaluasi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, karena bertujuan untuk memperbaiki praktek pembelajaran secara kontekstual dan partisipatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Min 3 Jembrana dengan subjek siswa kelas 5 yang berjumlah 108 siswa yang terdiri dari 4 kelas. Objek penelitian meliputi pembelajaran, media Wordwall, motivasi belajar, dan kemampuan berpikir kritis. Waktu pelaksanaan adalah semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi metode, yaitu observasi, angket, wawancara, dan tes kemampuan berpikir kritis. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif atau melalui skor dan rata, serta deskriptif kualitatif atau dari observasi dan wawancara. Keberhasilan diukur melalui peningkatan indikator pada 2 siklus tindakan. Hal ini sejalan dengan prinsip evaluasi dalam PTK yang bersifat reflektif dan berkelanjutan. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memerlukan arahan dan masukan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap praktek pembelajaran di sekolah dasar, khususnya di sekolah kami, Min 3 Jembrana. Besar harapan saya mendapatkan masukan konstruktif dari Bapak Ibu dosen
penguji atau pengampu untuk penyempurnaan desain penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam harmoni.